Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Sarin sebagai moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang peluang. Dalam presentasi ini kami akan membahas beberapa hal, yaitu pengertian peluang, ruang sampel, dan kejadian. Selain itu, kami juga akan menjelaskan cara menghitung titik sampel menggunakan diagram pohon, tabel, serta aturan pencacahan. Kami juga akan membahas aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam peluang. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Contohnya itu di seminggu ada 7 hari yang meliputi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita ingin memilih satu hari secara acak. Contohnya di hari Minggu. Nah, berapa sih peluangnya? Sebenarnya simple aja kan di 7 hari ini cuma ada satu hari Minggu, mungkin ada 2, 3, atau 4, itu sangat-sangat kan nggak mungkin. Jadi peluangnya itu dapat kita simpulkan 1 dari 7 dengan rumus PA sama dengan NA per NS. NA ini kejadian yang diinginkan, contohnya kan cuma ada satu hari Minggu di dalam 7 hari. Nah, NS-nya ini peluang kejadiannya. Selanjutnya ada ruang sampel. Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil yang bisa terjadi dalam suatu percobaan. Seperti satu buah mata dadu, kan ada 6 mata dadu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalnya dalam suatu percobaan itu kita lemparkan muncul angka 2. Nah, angka 2 ini yang disebut dengan ruang sampel. Terus selanjutnya ada kejadian atau event. Kejadian atau event ini tuh sama kayak di ruang sampel. Contohnya pada sebuah dadu, ruang sampel dadu ini kan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita ingin membuat 2 kejadian. Kejadian A ingin memunculkan bilangan genap pada mata buah dadu. Nah, kan bilangan genap pada mata buah dadu ini cuma ada 2, 4, 6. Nah, kejadian B kita ambil bilangan lebih di atas 4 intinya kan. Nah, kan cuma ada 5 dan 6. Kalau 7, 8, 9 itu nggak masuk ke dalam ruang sampel dadu ini. Ruang sampel dadu ini kan cuma ada 6. Nah, jadi kejadian A dan B ini disebut kejadian. Di sini kita akan membahas tentang menghitung titik sampel dalam peluang. Titik sampel adalah banyak anggota dalam ruang sampel, yaitu semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan biasanya dilambangkan dengan S dari N, di mana N artinya jumlah dan S adalah ruang sampel. Ada beberapa cara untuk menentukan titik sampel, yaitu satu, diagram pohon untuk melihat semua kemungkinan secara bercabang. Yang kedua, ada tabel untuk menyusun kemungkinan dalam bentuk baris dan kolom. Yang ketiga, ada aturan pencacahan, cara cepat untuk menghitung perhitungan. Menghitung titik sampel dengan diagram pohon. Slide ini menjelaskan cara menentukan ruang sampel menggunakan diagram pohon. Penjelasan inti, diagram pohon adalah cara untuk menampilkan semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan secara sistematis. Di contoh ini, kita melemparkan 2 koin. Untuk koin pertama, ada 2 kemungkinan, yaitu A atau angka, dan G atau gambar. Kemungkinan dari masing-masing hasil itu, kita lanjut ke koin kedua, yang juga punya 2 kemungkinan, yaitu A atau G. Jadi, cabangnya bercabang lagi, sehingga menghasilkan kombinasi, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Kesimpulan dari diagram pohon ini, kita bisa melihat bahwa jumlah titik sampelnya ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Pada slide selanjutnya, kita menggunakan tabel untuk menentukan ruang sampel. Pada tabel, koin pertama ditulis pada baris dan koin kedua pada kolom. Kemudian setiap kemungkinan dikombinasikan di dalam tabel. Hasilnya tetap sama, yaitu diperoleh 4 kombinasi, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Sehingga ruang sampelnya dapat ditulis sebagai S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Dan banyaknya titik sampel adalah N dari S sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Selanjutnya materi disampaikan oleh saya. Selanjutnya yaitu aturan pencacahan. Untuk menentukan titik sampel dengan aturan pencacahan, kita harus menggunakan rumus-rumus dari aturan permutasi dan aturan
kombinasi. Aturan permutasi memperhatikan urutan atau susunan, sedangkan kombinasi diambil secara acak, random, tanpa memperhatikan urutan. Rumus permutasi yaitu P dalam kurung N diambil R, tutup kurung, atau N, R, sama dengan N faktorial per atau garis dalam kurung N kurang R, tutup kurung, faktorial. Kemudian ada rumus kombinasi, hampir mirip dengan rumus permutasi tadi, yang dimana C dalam kurung N diambil R, tutup kurung, sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R, tutup kurung, faktorial. Dengan keterangan N jumlah unsur keseluruhan, R jumlah unsur yang dipilih, dan faktorial perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Selanjutnya yaitu peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian adalah nilai yang menyatakan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi dalam suatu percobaan acak. Peluang ini menunjukkan perbandingan antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan kejadian atau ruang sampel. Dengan rumus PA peluang sama dengan NA kejadian per NS ruang sampel. Contoh soal, sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap. Jawabannya yaitu NS ruang sampel sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena jumlah sisi dadu yaitu ada 6, berarti ruang sampelnya ada 6. Kemudian NA yaitu kejadiannya. Nah, kejadian di sini yang diminta yaitu ialah bilangan genap. Berarti ada 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Jadi kita masukkan ke rumus peluang tadi. Berarti PA sama dengan 3/6. Yang dimana 3-nya itu yaitu kejadian dan ruang sampelnya itu 6. Jadi 3/6 atau bisa diperkecil menjadi setengah. Selanjutnya aturan penjumlahan. Ada 2 jenis penjumlahan dari suatu kejadian dengan aturan penjumlahan, yaitu 1 kejadian yang saling lepas. 2 kejadian dikatakan saling lepas apabila 2 kejadian tersebut tidak memiliki ruang sampel yang sama. Rumusnya yaitu P dari A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian kejadian tidak saling lepas. 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila 2 kejadian tersebut memiliki ruang sampel yang sama. Rumusnya yaitu P dari A gabungan dari B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dari A irisan B. Selanjutnya yaitu aturan dari perkalian. Aturan perkalian menyatakan bahwa peluang 2 kejadian A dan B terjadi bersamaan. Hasil kali peluang kejadian pertama dengan peluang kejadian kedua dengan atau tanpa syarat. Dengan rumus P dari A irisan B sama dengan PA dikali P dari B jika bersyaratnya A, jika kejadian A itu terjadi. Contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 3 bola biru. Diambil 2 secara berurutan tanpa pengembalian. Berapakah peluang terambilnya bola merah tersebut? Jadi, peluang mengambil bola merah tersebut yaitu 5/8. Karena jumlah bola merahnya itu 5. Kemudian total bola mereka itu 8. Karena 5 tambah 3.
Kemudian peluang mengambil bola biru setelahnya yaitu 3/7, karena si bola biru tadi ada 3. Jadi P sama dengan 8/5 dikali 7/3 sama dengan 56/15. Jadi peluang terambil bola merah lalu biru adalah 15/56. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah cara untuk mengukur kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Dalam mempelajarinya, kita mengenal ruang sampel sebagai himpunan semua kemungkinan dan kejadian sebagai bagai dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dapat dihitung menggunakan diagram pohon, tabel, atau aturan pencacahan. Selain itu, peluang dapat dihitung menggunakan aturan penjumlahan untuk kejadian yang saling lepas dan aturan perkalian untuk kejadian bertahap atau saling bergantung. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menentukan peluang suatu kejadian dengan lebih sistematis dan tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.